Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes potensi akademik seleksi masuk Universitas Airlangga. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dan selesai. Soal nomor 1. Jika 0,005 kali 5.000 kali 500.000 sama 5 pangkat 3P kali 10 pangkat 3Q dikali 1/3R, maka P kali Q kali R sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, yang 0,005 kita jadikan bilangan pangkat ya. Bilangan dasarnya 5. Jadi 5 dikalikan dengan 10 ya. Diangkat di belakang koma berarti pangkatnya negatif. Negatif 3. Dan dikali 5.000, bilangan dasar 5. Nolnya ada 3 ya, berarti dikalikan 10 pangkatnya positif. Pangkat 3 dikali 500.000, bilangan dasar 5. Kemudian kali 10 ada 5 angka 0 ya. Berarti dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita kumpulkan 5-nya ada 3 ya. Berarti 5 pangkat 3. Dikalikan 10. Nah, pangkatnya ini kita jumlahkan. Min 3 ditambah 3, 0 ya, ditambah 5. Jadi 5, 10 pangkat 5. Kemudian kita samakan dengan yang di sebelah kanan. Sama dengan 5 pangkat 3P dikali 10 pangkat 3Q dikali 1/3R. Berikutnya kita samakan kiri kanan ya. Untuk yang 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3P. Nah, dari sini diperoleh nilai P-nya sama dengan 1. Berikutnya 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 3Q. Dan diperoleh nilai Q-nya sama dengan 5/3. Nah, untuk yang 1/3R, karena di sini tidak ada bilangannya, kita anggap saja ini kalikan 1. Sehingga 1 sama dengan 1/3R. Dan diperoleh R-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan nilai P kali Q kali R. Jadi P kali Q kali R sama dengan 1 dikali 5/3 dikali 3. Dan hasilnya sama dengan 5. Bisa dipahami ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang kedua. Jika 3/4X dikurangi 1/3Y sama dengan 5. Dan 1/2X ditambah 2/3Y sama dengan min 2. Maka X min 3Y sama dengan berapa? Nah, cara untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, ya bentuk pecahan kita jadikan bilangan bulat ya. Yaitu dia mengalihkan KPK-nya masing-masing. Untuk yang persamaan sebelah kiri, penyebut 4 dan 3 ini berarti KPK-nya 12 ya. Kita kalikan 12 ruas kiri dan kanan. Sehingga menjadi 3/4X dikalikan 12. 12/4, 3 kali 3, 9 ya. 9X. Kemudian min 1/3Y dikali 12. Berarti min 4Y. 5 dikalikan 12, 60. Sama dengan 60. Kemudian persamaan yang sebelah kanan. 22 dan 3, KPK-nya 6. Kita kalikan 6, ruas kiri dan kanan. 1/2X dikali 6 jadi 3X. 2/3-nya dikali 6, 4Y. Ditambah 4Y sama dengan min 2 kali 6, min 12. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi ya. Ini karena koefisien Y-nya sama, yaitu 4, hanya lain tanda, jadi kita jumlahkan. 9 ditambah 3, 12. 12X, ini habis ya. 60 tambah min 12, atau 60 kurangi 12, sama dengan 48. Jadi diperoleh X-nya 48 dibagi 12 sama dengan 4. Nah, nilai X ini kita masukkan ke suatu persamaan untuk mencari nilai Y-nya. Kita ambil persamaan yang bawah ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 4. Jadi 3 kali 4 ditambah 4Y sama dengan min 12. Atau 4Y sama dengan 3 kali 4, 12. Pindah ke ruas kanan jadi min 12 ya. 12 dikurangi 12, min 24. Diperoleh Y-nya min 24 dibagi 4 sama dengan
min 6. Yang ditanyakan X min 3Y. X-nya kita ganti dengan 4 dikurangi 3, Y-nya min 6, sama dengan 4 min 3 kali min 6, 18. Ditambah 18 dan hasilnya 22. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga. Hanin menabung di bank 8 juta rupiah dan bunga per tahun 6%. Setelah 15 bulan menabung, Hanin membutuhkan seluruh uang tabungannya untuk biaya kuliah. Jumlah semua uang yang ada dalam tabungan Hanin adalah. Diketahui Hanin menabung di bank 8 juta rupiah. Ini sebagai tabungan awal atau modal awal, kita simpulkan sebagai M0 sama dengan 8 juta. Bunga per tahun 6%. I sama dengan 6%. Setelah 15 bulan menabung, jadi periode waktu kita simpulkan sebagai N sama dengan 15. Nah, setelah 15 bulan tabungannya menjadi, kita simpulkan sebagai MN. MN-nya kita cari dengan menggunakan persamaan untuk suku bunga tunggal ya. Yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N kali I. Masukkan nilai MO-nya 8 juta. Yang kali 1 ditambah. N-nya 15 bulan. Kalau dijadikan tahun berarti dibagi 12 ya. Menyesuaikan suku bunganya dalam tahun. Jadi 15 per 12 kali I-nya 6%. Sama dengan 8 juta kali 1 ditambah. 6 dan 12 bisa coret ya. Di 12-nya sisa 2. 15 per 2 7,5% atau 0,075. Jadi sama dengan 8 juta dikali 1,075. Dan hasilnya sama dengan 8.600.000. Bisa dipahami ya, dan jawabannya E. Lanjut soal yang keempat, sebuah usaha UMKM memiliki 5 orang pekerja lepas, yaitu Ari, Budi, Chandra, Dedi, dan Emi. Ketentuan dari 5 pekerja tersebut adalah sebagai berikut. Ari dapat bekerja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Budi tidak dapat masuk kerja hari Rabu. Chandra hanya bisa masuk hari Selasa dan Rabu. Dedi izin setiap hari Jumat. Emi tidak bisa bekerja pada hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan. Yang bisa diharapkan untuk bisa bekerja pada hari Sabtu adalah. Kita perhatikan untuk Ari dapat bekerja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti Sabtunya tidak bisa ya. Yang A ada Ari salah, yang B juga ada Ari salah. Berikutnya Budi tidak dapat masuk kerja hari Rabu, berarti bisa hari Sabtu. Chandra hanya bisa masuk hari Selasa dan Rabu, berarti hari Sabtu tidak bisa. Yang C ada Chandra, berarti salah ya. Yang D juga ada Chandra, salah. Berarti menyisakan yang E, Emi, Budi, dan Dedi. Kita perhatikan untuk yang Dedi, izin setiap hari Jumat, berarti Sabtu bisa. Emi tidak bisa bekerja hari Senin dan Kamis pertama, berarti hari Sabtu bisa. Jadi jawabannya E. Lanjut soal yang kelima. Sebagian pengunjung kafe adalah karyawan pabrik. Semua pengunjung kafe meneguk secangkir kopi. Nah, kita akan cari kesimpulannya ya. Ini merupakan tipe soal penalaran logis. Nah, caranya cukup kita perhatikan jika ada kata yang berulang pada kalimat pertama dan kedua, kita coret ya. Nah, di sini ada kata yang berulang yaitu pengunjung kafe. Jadi kita coret ya. Karena pada kalimat yang buat juga ada pengunjung kafe. Nah, kemudian kesimpulannya kita mulai dari yang sebagian ya. Dari khusus ke umum. Jadi yang semua ini kita coret juga. Jadi kesimpulannya yaitu sebagian, kemudian karyawan pabrik, gabung dengan meneguk secangkir kopi. Dan jawaban yang benar adalah sebagian karyawan pabrik meneguk secangkir kopi, yaitu yang B. Oke, demikian soal dan pembahasan tes potensi akademik persiapan seleksi masuk Universitas Airlangga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.